Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak hari ini? Kali ini kita akan membahas mengenai disiplin diri. Apa itu disiplin? Disiplin adalah kepatuhan atau ketaatan terhadap perintah. Kalau disiplin diri, apa ya? Disiplin diri adalah ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Misalnya, membagi waktu antara belajar dan bermain, beribadah, sekolah, dan lain sebagainya. Atau disiplin diri bisa diartikan dengan komitmen kita terhadap diri kita sendiri dalam membagi waktu di setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lantas, apa ya hubungannya disiplin diri dengan tata tertib atau peraturan yang harus kita taati di sekolah? Peraturan yang harus kita taati atau tata tertib itu dinamakan disiplin sekolah. Apa sih gunanya disiplin sekolah? Atau apa sih gunanya tata tertib dibuat? Tata tertib, peraturan, atau disiplin sekolah adalah wujud preventif atau wujud pencegahan pihak sekolah untuk menghindari perilaku-perilaku yang tidak diharapkan atau perilaku-perilaku yang ditakutkan muncul pada diri siswanya. Itu kenapa ada tata tertib atau peraturan yang tetap harus kita taati sebagai bagian dari disiplin diri kita. Kita harus disiplin dimanapun, atau dalam artian lain kita harus menaati peraturan dimanapun kita berada. Adapun tujuan disiplin sekolah itu dibuat apa saja? Yang pertama, memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Ini preventif, pencegahan untuk atau agar siswa tidak memiliki perilaku menyimpang, sehingga pihak sekolah berusaha mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terlebih dahulu. Kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar, atau mendorong siswa untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau yang harus ditaati dan yang tidak boleh ditaati. Yang ketiga, membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan ketentuan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Kita makhluk sosial, kita tidak hidup sendirian, tapi kita juga makhluk yang hidup dengan orang banyak. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Mungkin di rumah kita boleh menggunakan HP sesuka kita, namun ketika di madrasah ada waktunya sendiri atau tidak boleh sama sekali menggunakan HP, tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing. Berikutnya, siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya. Kembali lagi, kita makhluk sosial, kita harus bisa hidup berdampingan dengan yang lainnya. Belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau setiap pagi datang tepat waktu sebelum jam 7, lalu langsung ke musola untuk melakukan sholat duha berjamaah. Itulah kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bisa tanamkan setiap harinya. Dan itu juga termasuk disiplin kita terhadap diri kita sendiri. Komitmen kita berangkat sebelum jam 7, setelah sampai di madrasah langsung ke musola dan melakukan sholat duha berjamaah. Di sini saya akan memberikan kiat disiplin diri. Yang pertama adalah terbiasa dengan jadwal, baik jadwal yang kita buat sendiri atau yang sudah ditentukan, seperti datang ke madrasah sebelum jam 7, sampai madrasah langsung melakukan sholat duha berjamaah, dilanjutkan ke kelas masing-masing untuk tadarus bersama, dan memulai kegiatan belajar mengajar hari itu. Yang kedua yaitu bahagia.
Kenapa bahagia? Karena kekuatan kebahagiaan itu juga berpengaruh terhadap kinerja kita. Jika kita bahagia, kita akan bisa lebih fokus mengenai hal-hal yang kita sudah agendakan atau sudah kita jadwalkan. Berikutnya yaitu agenda. Kita harus punya agenda setiap hari. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini mata pelajarannya apa saja ya? Setelah mata pelajaran, saya membersihkan kelas tidak ya? Atau langsung pulang? Sampai rumah, sampai pondok, kita mau ngapain lagi ya? Itu yang namanya agenda. Berikutnya yaitu rajin beribadah. Kenapa? Apa hubungannya rajin beribadah dengan disiplin diri? Ternyata, rajin beribadah dapat membangkitkan semangat di dalam diri kita. Dengan beribadah, ada waktu untuk kita beristirahat dan memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Karena ketika beribadah, otak kita, pikiran kita akan lebih tenang, akan lebih fokus, akan lebih merasa semuanya bisa dilakukan, semua bisa dikerjakan dengan baik. Yang berikutnya yakni sugesti. Ada apa dengan sugesti? Sugesti dapat mendorong diri menjadi lebih kuat. Sugesti bisa menjadi faktor penting yang membuat kita lebih disiplin. Seperti ketika kita memberikan sugesti kepada diri kita, kalau kita bisa, kalau kita mampu melakukan jadwal kita yang sangat banyak yang sudah ditentukan. Kita memberikan sugesti kepada diri kita bisa, aku bisa, aku pasti bisa. Itu sugesti. Walaupun jadwal kita hari ini sangat padat, jadwal kita hari ini sangat menakutkan, tapi dengan kita mensugesti diri kita sendiri, kita bisa melaluinya dengan mudah. Lalu berikutnya, kerja tuntas. Apa itu kerja tuntas? Kerja tuntas adalah memulai satu pekerjaan dan langsung mengakhirinya atau menyelesaikannya dengan tuntas, tidak menunda-nunda dan tidak bermalas-malasan untuk melakukannya nanti-nanti atau besok atau lusa atau minggu depan. Jadi ketika kita mendapatkan satu tugas, kita langsung juga menyelesaikannya saat itu juga. Itu namanya kerja tuntas. Disiplin memang susah, disiplin memang tidak mudah. Itu kenapa kita harus bisa membiasakan diri kita untuk disiplin. Mulai dari dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, sehingga menjadi luar biasa. Di sini sekian pembahasan mengenai disiplin. Semoga walaupun dari dipaksa, yang akhirnya terpaksa, kita bisa menjadi luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.